Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Sebagai tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hendaklah kamu sehati sepikir. Tema ini saya ambil di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, adalah merupakan suatu kerinduan Tuhan Yesus bagi kita untuk tetap bersatu. Ini bisa dibuktikan sebelum Yesus naik ke surga, ia berdoa kepada Bapa di surga, dan ia memohon supaya umatnya yang percaya kepadanya memiliki kesatuan hati. Bisa kita lihat itu di dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-21, demikianlah firman Tuhan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudaraku, betapa pentingnya sekali kesatuan hati di dalam Dia. Bila Tuhan Yesus sendiri berdoa untuk itu, berarti ini adalah suatu hal yang sangat penting, yang tidak boleh diabaikan oleh setiap umat Tuhan. Membangun kesatuan tubuh di dalam Kristus itu adalah penting, baik di dalam keluarga maupun di dalam berjemaat. Karena kita tidak mungkin berkata aku percaya kepada Yesus kalau kita tidak memiliki niat untuk bersatu. Dan tidak mungkin kita bisa bersaksi tentang Kristus kalau umat Tuhan tidak memulai dari dirinya untuk bersatu. Tapi ia berkata tadi, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Perhatikan kalimat di sana, supaya dunia percaya. Artinya bahwa melalui kesatuan hati, ada kesaksian yang indah, sehingga orang yang tidak mengenal Allah menjadi percaya. Kita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain bila kesatuan tubuh Kristus itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab setiap orang yang ada dalam Kristus pasti merindukan kesatuan hati. Di luar itu bukan berasal dari dia, pasti berasal dari si jahat. Kembali kepada nats kita tadi dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1, Rasul Paulus menulis ini dari awal. Ia berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi garis bawahi kalimat ini yang berkata ada kesatuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi dari ayat ini kita ketahui bahwa tidak mungkin setiap orang yang ada dalam Kristus tidak merindukan kesatuan, karena pasti dia memiliki keinginan untuk bersatu. Perhatikan apa yang menjadi sukacita dari Rasul Paulus yang dia tulis suratnya kepada jemaat di Filipi. Ia berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Perhatikan saudaraku, apa yang menjadi rahasia Rasul Paulus agar jemaat di Filipi mereka sehati sepikir. Pertama adalah tidak mencari kepentingan diri sendiri. Saudaraku, manusia yang belum sungguh-sungguh mengenal Kristus, dia lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Dia mencari keuntungan sendiri, ingin dihormati, dikagumi melebihi daripada yang lain. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mencari puji-pujian yang sia-sia. Ya, mencari hal-hal yang sia-sia. Sebab kalau kita membangun kesatuan tubuh Kristus, maka masalah ini harusnya dibuang di tengah-tengah kita. Makanya Rasul Paulus di dalam ayat yang keempat dia berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yesus Kristus telah memberikan contoh dan teladan bagi kita. Ia datang ke dalam dunia ini, menanggalkan semua kemuliaan yang ia miliki di hadirat Bapa demi kepentingan umatnya, supaya mereka diselamatkan. Dan hal ini harus kita teladani sebagai murid-murid Kristus. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, marilah kita kerjakan segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kemuliaan diri.
Sebab firman Tuhan yang berkata, segala apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Kita tidak butuh tepuk tangan apabila kita mengerjakan segala sesuatu, tapi kita melakukan segala sesuatu hanya untuk tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Di luar itu sudah pasti bukan berasal dari Allah. Hal yang kedua sebagai nasihat Rasul Paulus bagi kita adalah miliki kerendahan hati. Agar kita sehati sepikir dalam Kristus, maka miliki kerendahan hati seperti Kristus telah memberikan teladan bagi kita. Bila kita renungkan sejenak, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini mengambil rupa seorang hamba, dan dia datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Saudaraku, kalau Tuhan Yesus sendiri melakukan hal demikian, kepada siapa lagi yang kita contoh dan yang kita teladani? Adakah nilai diri kita melebihi daripada nilai Kristus? Itu tidak, bukan? Nah, untuk itu mari kita mengenakan kerendahan hati untuk membangun tubuh Kristus, sehingga sehati sepikir itu akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sikap rendahan hati inilah yang membantu kita untuk bersatu, yang membantu kita di dalam hubungan antara sesama, yang membantu kita dalam kesehatian dan kesepikiran, sehingga kita menjadi saksi-saksi Kristus di akhir zaman ini. Saudaraku kekasihi dalam Tuhan, ada banyak orang Kristen yang susah rendah hati, padahal semua apa yang kita miliki itu adalah hanya titipan dan kepercayaan Tuhan, bukan milik kita yang abadi. Jangan pernah kita mencontoh pola dunia ini yang cenderung untuk menyombongkan diri, tetapi mari pandang salib Kristus yang telah menderita bagi kita. Ia telah merendahkan diri sampai ia taat mati di kayu salib. Hal yang ketiga sebagai nasihat Rasul Paulus agar kita memiliki kesehatian adalah memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ya, inilah yang paling utama. Terlalu naif kita sebagai orang percaya kalau kita tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kalau Kristus itu adalah Tuhan dan kita adalah hambanya, maka kita harus mengerjakan apa yang menjadi pikiran dan perasaan Tuhan. Sesungguhnya melayani Tuhan itu adalah melayani perasaan Kristus dan bukan yang lain. Melayani perasaan Kristus adalah yang utama di dalam melayani Tuhan. Kalau kita salah memahami arti pelayanan, yaitu melayani perasaan Kristus, maka akhirnya kita akan gagal dalam melayani Tuhan. Kita pasti akan ditolak Tuhan kelak nanti. Untuk itu mari kita memahami hal-hal ini sebagai nasihat bagi kita, agar kita memiliki kesatuan hati dalam segala aspek hidup kita, baik di dalam komunitas kita, di dalam keluarga, maupun di dalam berjemaat. Percayalah, bila kita merindukan kesehatian dan kesepikiran, maka kita menjadi saksi-saksi Kristus yang membuat kita berkenan di hadapannya. Saya Pendeta Zaluku di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, Maranatha.